ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim, yaitu melibatkan ayah dan dalam pengasuhan sehari-hari. Namun sebelum pada pembahasan kali ini, saya ingin menanyakan, apakah ada yang masih ingat pembahasan sebelumnya? Ada. Coba disebutkan, Bu. Menjadi orang tua yang lebih baik. Iya, terima kasih. Tepuk mantul untuk Ibu Endoy. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Coba ada yang bisa menyebutkan yang lainnya? Orang tua contoh bagi anak. Iya, terima kasih. Tepuk mantul sekali lagi, Bu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Untuk mengingat materi sebelumnya, saya akan bahas sedikit ya, Bu. Ya. Menjadi orang tua yang lebih baik, yang pertama yaitu mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena dapat memperkuat kasih sayang orang tua dan anak. Yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, selalu berusaha untuk melihat hal-hal yang baik pada diri masing-masing. Yang keempat, selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata penuh kasih sayang. Kelima, yaitu saling bekerja sama antara ibu dan ayah dalam mengasuh anak. Di antaranya, melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang menjadi orang tua tunggal? Ada. Ada. Ibu-ibu, menjadi orang tua tunggal bukan masalah ya, Bu. Meskipun menjadi orang tua tunggal, tetap bisa menjalankan tugas sebagai orang tua yang baik. Tentunya ada keluarga lain yang dapat membantu mengasuh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kakaknya, ada neneknya, ada kakeknya, ada omnya, tantenya, bibinya, ataupun pamannya. Ya, siapapun bisa membantu ibu dalam mengasuh anak sehari-hari ya, Bu. Ya. Nah, ibu-ibu, saya sekarang ingin bertanya, kegiatan apa saja yang dilakukan ayah dan anak di rumah? Coba ada yang bisa menyebutkan kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh ayah dan anaknya di rumah? Coba dijawab, Bu. Apa, Bu? Contohnya ya, Bu, saya kasih tahu. Misalnya ayah membantu anaknya mengerjakan PR di rumah. Terus ayah mendongengkan anaknya sebelum tidur. Tidak hanya ibu saja ya, Bu, yang bisa membantu anak, tapi ayah juga harus dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dirasakan ibu saat ayah ikut berperan dalam pengasuhan anak di rumah? Senang. Nah, terus apa lagi, Bu? Bahagia. Bahagia. Bisa meringankan beban ibu di rumah ya, Bu. Ya. Misalnya biasanya ibu membersihkan rumah sambil menggendong anaknya. Sekarang karena ayah ikut dilibatkan dalam pengasuhan anak sehari-hari, misal ikut membantu ayahnya, sehingga pekerjaan ibu bisa lebih ringan. Ibu bisa fokus menyapu lantai, bisa memasak, bisa menyuci tanpa ada gangguan anaknya, karena anaknya ikut diasuh sama bapaknya ya, Bu. Ya. Ya. Saya ingin menyampaikan kesimpulan pada materi yang kita bahas hari ini. Bu, dengarkan baik-baik ya, Bu. Ya. Ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak, membacakan cerita sebelum tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal, atau membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Jadi, jangan hanya ibu-ibu saja yang membantu anak-anak tiap hari. Bapaknya misal mancing atau enggak main di luar. Nah, sekarang mah tolong ibu bisa berdiskusi dengan bapaknya untuk membantu ibu sehari-hari di rumah. Jadi
dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari bapaknya ya Bu, terutama dalam pengasuhan anak. Jadi bapaknya bisa membantu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bisa bercerita sebelum tidur, bercerita tentang berbagai hal dengan anaknya, serta membantu anaknya menyelesaikan tugas dari sekolah. Kemudian, sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam mengasuh sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Ibu-ibu, jadi cara yang kelima untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu dalam pengasuhan anak. Jadi, udah berapa langkah Bu cara-cara menjadi orang tua yang lebih baik? Ada? Sudah? Berapa yang kita bahas? 5, benar. Yang pertama, apa Bu? Ada yang masih ingat? Lupa lagi ya Bu. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, selalu berusaha untuk melihat hal-hal yang baik dalam diri masing-masing. Yang keempat, selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Yang kelima, yaitu saling bekerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak sehari-hari. Jadi yang sudah kita bahas yaitu ada 5 cara. Yang selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Ya Bu, apakah sudah mengerti? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dalam pembahasan yang barusan? Sudah? Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, biar lebih semangat, kita tepuk semangat Bu. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ibu-ibu, setiap pembahasan yang sudah kita bahas dari yang pertama sampai dengan yang barusan, semoga bisa diterapkan di rumah masing-masing ya Bu. Ya. Iya, saya harap bisa diterapkan bersama suami dan anaknya. Dan jangan cuma ibu-ibu mendapatkan materi saja di setiap pertemuan kelompok, tapi tidak diterapkan di rumah. Nanti materinya cuma hanya akan menjadi percuma saja ya Bu kalau tidak diterapkan, jadi tidak bermanfaat. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir barusan dan sesi-sesi selanjutnya atau pembahasan-pembahasan selanjutnya bisa diterapkan oleh ibu-ibu di rumah sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Amin ya robbal alamin. Ya, kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang